Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Praktik klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3, Jakarta Pusat dibongkar polisi. Klinik yang beroperasi sejak tahun 2017 itu karena telah menggugurkan lebih dari 32.000 janin. Polisi menangkap 10 tersangka terkait kasus klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3, Jakarta Pusat. Di antaranya 9 orang yang merupakan dokter dan staf klinik serta seorang ibu yang baru saja melakukan aborsi. Mereka menawarkan jasanya melalui website sebagai media promosi. Tarif yang dikenakan untuk aborsi beragam, antara Rp2.500.000 hingga Rp5 juta, tergantung usia kandungan. Dari hasil pemeriksaan diketahui klinik yang beroperasi sejak tahun 2017 itu telah menggugurkan lebih dari 32.000 janin dengan keuntungan sekitar Rp10 miliar. Ya, kemudian kalau kita mau hitung berapa sudah keuntungan yang dia raup, itu ada sekitar 10 miliar lebih. Ya, 10 miliar lebih dihitung dari 2017 sampai dengan sekarang ini sudah ada sekitar 32.000 lebih janin. 32.760 ya kalau kita hitung, itu sekitar 32.000 lebih 760 itu janin yang sudah berhasil didekan. Siapa dokter ini? Karena memang ada dokter satu inisialnya DK. DK ini adalah lulusan salah satu universitas yang ada di Sumatera Utara. Ya. Dia pernah melakukan KOAS di salah satu rumah sakit sana dan hanya berlangsung sekitar 2 bulan di sana. Ya, 2 bulan, sehingga yang bersangkutan DK ini belum memiliki sertifikasi untuk profesi sebagai dokter. Para pelaku yang menjalani praktek aborsi ilegal tidak memiliki keahlian atau disiplin ilmu bidang kedokteran spesialis kandungan dan melahirkan. Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Ahmad Nurhalin, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dari lokasi ada rekan Hasbiolo di sana. Selamat siang Hasbi, bagaimana suasana terkini di klinik aborsi ilegal ini dan apakah polisi akan melakukan olah TKP hari ini? Ya baik Deta dan juga Stefani, sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai nantinya apakah akan ada olah TKP di lokasi tempat kejadian perkara, tepatnya di wilayah Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Sejauh ini kami melihat di TKP masih sepi. Kemudian di sini bisa dilihat secara langsung bahwa sudah digaris polisi, itu tandanya masyarakat tidak boleh mendekat ataupun apalagi masuk ke dalam. Di sisi lain pagar juga dibatasi oleh penghalang seperti ini. Jadi tidak tahu masyarakat di sekitar sini bahwa ada aktivitas aborsi ilegal selama 3 tahun, kurang lebih dari tahun 2017 hingga saat ini sudah sekitar 32.000 lebih janin yang digugurkan di klinik ini. Kemudian kami juga melihat di sini bahwa tidak ada pelang bahwa ini adalah klinik resmi. Di dalam juga terlihat hanya seperti rumah biasa. Kemudian ketika kami menanyakan kepada warga bagaimana aktivitas sehari-hari, memang banyak aktivitas warga yang lewat ataupun singgah di klinik ini. Dan tentunya pihak kepolisian juga mengkonfirmasi bahwa ada 5 sampai 6 pasien setiap harinya dan mereka sendiri sudah meraup keuntungan sebesar 10 miliar rupiah selama 3 tahun tersebut, dan seharinya mereka sudah bisa meraup untung sebanyak 10 juta rupiah. Kami juga tadi menanyakan kepada ketua RT begitu, bagaimana sebenarnya bisa ada pengobatan ataupun klinik aborsi ilegal yang ada di lokasi ini. Namun pihak RT sendiri tidak tahu bahwa di sini adalah tempat praktek aborsi ilegal. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami bersama ketua RT yang ada di Percetakan Negara. Tanggal 9 September katanya ada penggerebekan. Iya. Nah, itu kronologinya gimana Bang? Apa sudah ada koordinasi? Kita taunya ujuk-ujuk udah begitu aja. Taunya udah gerebek aja. Ya kan? Kita nggak tahu lebih lanjutnya itu gimana, tahu kita juga tahu itu klinik terlarang ya kan. Kita nggak tahu, kita taunya sayangnya kita taunya pas digerebek itu. Ternyata itu begitu. Oke, kan itu di situ banyak orang, biasanya mereka lapornya sebagai apa Bang? Ya klinik kesehatan. Klinik kesehatan biasa. Nggak pernah komunikasi. Jarang, begitu pertama kali aja dia ngobrol. Semenjak 2017 begitu.
Dan tadi adalah keterangan langsung dari Ketua RT 01 di mana memang mereka belum tahu apakah nanti akan ada pihak kepolisian yang datang langsung ke TKP untuk melihat kembali lokasi ini, dan tentunya kami juga masih menunggu penyelidikan lebih lanjut apakah ada keterkaitan lain tentang klinik ini dengan klinik-klinik yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebelumnya. Deta dan juga Stefani. Baik, terima kasih Hasbi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.